Perang Dunia Kedua sudah lama berakhir, namun tidak semua terlibat benar-benar pergi. Ada tentara yang tercatat mati, tapi masih terlihat berjalan di medan perang. Ada pesawat yang seharusnya jatuh, namun kembali terbang tanpa pilot. Dan ada tempat-tempat yang setelah perang usai tidak pernah lagi terasa sepi. Cerita ini bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang mereka yang tidak pernah pulang. Dan mungkin tak pernah bisa pergi. Ini adalah arsip yang tertinggal dari Perang Dunia Kedua. Halo guys, ketemu dengan aku Wahyu Faisal Haryanto di channel Arsip Faisal. Siapa di sini yang tidak tahu tentang kejadian Perang Dunia Kedua yang melibatkan dua aliansi utama, yakni blok poros dan blok sekutu, yang berperang di berbagai macam poros dunia, yang antara lain invasi Jerman ke Polandia, Uni Soviet, dan invasi Normandia yang membuka front barat dengan berakhirnya jatuhnya Berlin. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor dengan serangan habis-habisan. Jadi guys, kalau kalian lihat filmnya, saat tentara Amerika lagi asiknya makan, minum, bersendang gurau, tiba-tiba muncul dari langit ratusan pesawat siap mati di bawah arahan pemerintah Jepang yang langsung wush membombardir pangkalan perang Amerika Serikat. Serangan ini menghancurkan ratusan pesawat Amerika Serikat dan menewaskan ribuan tentara. 1 tahun setelah serangan itu, tepatnya 8 Desember 1942, Radar Angkatan Udara Amerika Serikat menangkap sinyal aneh. Sebuah pesawat terdeteksi muncul wilayah udara bergerak sendirian dan mengarah ke wilayah musuh. Dua pilot tempur Amerika Serikat diperintahkan untuk melakukan penyelidikan. Di udara, mereka melihat sebuah pesawat tempur P-40. Pesawat itu adalah milik Amerika Serikat. Namun yang janggal nih guys, kondisinya itu nggak masuk akal sama sekali. Mulai dari badan pesawat yang penuh lubang peluru, instrumen pendaratan yang hilang, sayapnya yang rusak berat, dan di dalam kokpit terlihat seorang pilot yang tubuhnya berlumuran darah segar. Pilot itu sempat mengangkat kepala, menatap ke arah mereka, tersenyum singkat, melambaikan tangan. Beberapa kemudian, pesawat tersebut jatuh menukik ke laut. Tim penyelamat menemukan bangkai pesawat, namun tidak ada jasad pilot di dalamnya. Catatan penerbangan menunjukkan pesawat itu berasal dari Mindanao, sekitar 1.300 mil dari lokasi jatuh. Dan pesawat tersebut diduga sudah ditembak jatuh setahun sebelumnya dalam serangan Pearl Harbor. Tidak ada penjelasan resmi siapa yang menerbangkannya pada tahun 1942. Ribuan tawanan perang berada di kamp Sandakan. Mereka dipaksa berjalan kaki sejauh 160 mil menuju Ranau, tanpa alas kaki, tanpa makanan yang cukup, dalam kondisi sakit dan lemah. Perjalanan itu memakan waktu yang hampir 1 bulan. Banyak yang jatuh di jalan, tidak diobati, tidak dikuburkan, dan mereka dibiarkan mati di tempat. Peristiwa ini dikenal sebagai konvoi kematian Sandakan Ranau tahun 2010. Mayor John Tulloch, pensiunan tentara Inggris, melakukan napak tilas di rute tersebut. Ia mengambil beberapa foto. Dalam salah satu foto, terlihat bayangan putih samar menyerupai kerangka manusia dalam posisi membungkuk dan berbaris. Dan Pak John ini guys menyebutkan kemungkinan itu ialah ilusi optik belaka. Namun ia mengakui foto tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan bagi dirinya sendiri. Beberapa orang melihat foto itu menolak menatapnya terlalu lama. Ngeri nih guys. Dipaksa berjalan kaki sejauh 160 mil. Tapi kalau aku hitung-hitung ya, itu sekitar 250-an kilometer kalau nggak salah guys. Jadi bayangin kalian lagi sakit, demam, dipaksa jalan kaki segitu jauhnya. Gimana nggak jatuh coba? Jimat Nazi dan tombak takdir. Nazi Jerman dikenal tidak hanya mengejar senjata, tetapi juga artefak mistis. Salah satu yang paling terkenal adalah Spear of Destiny atau tombak takdir. Jadi, artefak ini dipercaya menusuk dada Yesus Kristus saat penyaliban. Legenda mengatakan siapapun yang menguasai tombak itu akan mendapatkan kekuatan tak terbatas.
Dan memasuki tahun 1999, seorang mantan tentara Amerika Serikat membaca buku tentang pencarian Nazi terhadap artefak ini. Malam itu, ia tidur dengan buku tersebut di bawah bantal. Dan tengah malam, ia terbangun karena suara langkah kaki berat di dalam barak. Langkah itu berhenti tepat di dekat ranjangnya. Udara menjadi dingin. Tirai kompartemen bergerak perlahan. Setelah beberapa saat, langkah kaki itu pergi. Beberapa minggu kemudian, orang yang meminjamkan buku tersebut mengalami kejadian serupa. Tidak ada penjelasan lebih lanjut, hanya dugaan bahwa obsesi dan kebencian masa lalu tidak selalu ikut mati bersama sejarah. Diplomat Hotel Filipina di Baku City, Filipina. Berdiri sebuah bangunan tua bernama Diplomat Hotel. Sebelum menjadi hotel, tempat ini adalah biara. Saat Perang Dunia Kedua, tentara Jepang menyerang lokasi tersebut. Dan benar saja, para pendeta dan biarawati dibunuh di dalam bangunan. Setelah perang, tempat itu berubah fungsi menjadi sanatorium, lalu menjadi hotel. Saat menjadi hotel, beberapa tamu melaporkan penampakan bayangan hitam, yakni sosok perempuan berbaju putih dan suara teriakan pada malam hari. Dan pada akhirnya, hotel itu pun akhirnya ditutup. Bangunan dibiarkan kosong hingga hari ini. Diplomat Hotel dikenal sebagai salah satu lokasi paling angker di Filipina. Sebenarnya di Indonesia banyak ya, tapi kalau di sini tuh kebanyakan masyarakat nggak ada otak guys. Kayak nggak peduli, gitu. Entah itu bangunan apa, bekas apa. Kalau aku mau tinggal di sana ya aku mau tinggal. Soalnya tuh di kampungku tuh ada guys, ada bangunan Belanda malah jadi warung kopi. Gila nggak tuh? SS Alkimos ini awalnya dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai kapal perang di masa Perang Dunia Kedua. Namun, tak lama kemudian, kapal ini dijual ke Norwegia dan dialihfungsikan sebagai kapal pengangkut senjata. Disinilah semuanya berubah. Tahun 1944, seorang operator radio bernama Maude E. Steen ditemukan tewas di atas kapal. Ia dibunuh oleh salah satu kru yang setelahnya mengakhiri hidupnya sendiri dengan menembakkan kepalanya. Insiden ini tidak pernah diumumkan ke publik. Pihak Norwegia sendiri menutupinya dengan mengatakan bahwa Maude tewas akibat serangan musuh. Tak lama setelah itu, Alkimos dijual lagi, kali ini ke perusahaan pelayaran Yunani. Dan sejak saat itu, kapal ini seolah membawa sesuatu yang tidak terlihat. Tahun 1963, Alkimos menabrak karang di lepas pantai Australia dan harus ditarik ke Fremantle untuk diperbaiki. Namun, saat berada di pelabuhan, kapal ini tiba-tiba terbakar, memaksanya dikirim lagi ke Hong Kong. Masalah belum berhenti. Ketika Alkimos hendak meninggalkan Fremantle, tali dereknya tersangkut dan tidak bisa dilepaskan. Seorang pengawas ditinggalkan sendirian di atas kapal untuk berjaga. Di malam-malam sunyi itulah, ia mulai mendengar suara ketukan, langkah kaki, dan suara-suara lainnya yang tidak masuk akal. Padahal, tidak ada siapa-siapa di kapal itu selain dirinya. Selama bertahun-tahun, Alkimos berpindah tangan dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Namun, setiap kali diperbaiki, selalu ada kecelakaan, selalu ada kerugian, dan selalu ada kru yang mengalami kejadian aneh. Seolah kapal ini menolak untuk kembali berfungsi. Capek mungkin ya. Apa waktu kapal ini sudah jadi, nggak ada tasyakuran mungkin. Minimal kalau di kampungku nih ya, ada istilah tuh namanya jenang abang gitu. Canda-canda. Dan akhirnya, si Alkimos ini ditinggalkan begitu saja dalam gelap, malam, dan kepanasan sih. Ya kan soalnya kan ada matahari. Kembali ke laptop, perlahan tenggelam, dan kini bangkainya masih bisa terlihat, menyembul dari permukaan air. Diam, berkarat. Namun banyak yang percaya kapal ini tidak pernah benar-benar kosong. Nah, sampai di sini aja ya guys. Jadi gimana menurut kalian? Ada yang percaya atau ada yang menganggap fenomena ini hanyalah ilusi itu sendiri?
Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, tulis saja di kolom komentar ya. Oke, see you.